Kemunculan kelompok sosial berkarakter otaku memiliki image negatif di masyarakat. Hal itu berawal ketika otaku sebagai sebutan untuk komunitas sosial yang bernuansa jarak dan formalitas, tidak ada ikatan secara mendalam. Otaku juga sebagai stigma yang melekat pada seseorang yang tidak ramah dan jarang meninggalkan rumah mereka. Dalam hal ini, makna otaku sebagai rumah Anda berperan mencirikan penggemar yang terobsesi pada lingkungan domestik daripada ruang publik. Kemudian ditambah lagi merujuk pada tragedi tahun 87 ketika fotografer Tsutomu Miyazaki, disebutnya otaku murderer atau pembunuh otaku pembunuh. Dia menculik, membunuh dan memutilasi 4 gadis berusia 4 tahun hingga 7 tahun di kota Saitama. Polisi ketika menggeledah apartemennya, ia ditemukan 5.763 kaset dengan rekaman korbannya. Kemudian ada film horor, film pornografi, foto kekejaman yang dia lakukan, dan banyaknya koleksi manga. Kemudian ditambah lagi muncul juga ini otaku yang ekstrim karena dia menjauhkan diri dari lingkungan sosialnya. Ini disebut hikikomori atau alienasi dari masyarakat. Istilah hikikomori ini diciptakan oleh seorang psikiater bernama Tamaki Saito. Hikikomori menjadi fenomena sosial pada tahun 90-an akibat resesi ekonomi menyebabkan jutaan pemuda Jepang tidak memiliki pekerjaan tetap dan antisosial. Sehingga muncul istilah NEET, NEET, not currently engaged in employment, education, or training, yang merujuk pada pemuda yang tidak belajar, bekerja, atau berpartisipasi dalam pelatihan apapun yang diselenggarakan oleh organisasi swasta atau negara. Baik otaku dan hikikomori merupakan aib sosial yang harus ditutupi atau direpresi oleh pemerintah yang pada saat itu sedang mendengungkan gagasan identitas nasional tentang homogenitas dan harmoni di masyarakat Jepang. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem birokrasi di Jepang tersebut bisa dianggap sebagai fenomena dari globalisasi yang berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fungsi negara sebagai penjaga rakyat. Ketidakpercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peranan media dalam mengkonstruksi imaji otaku dan hikikomori tersebut. Oleh karenanya, pada masa globalisasi, kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Maka media mendapatkan kepercayaan rakyat karena media telah membuka banyak hal. Krisis kepercayaan tersebut memunculkan new species dalam masyarakat Jepang atau spesies baru. Kelompok sosial jenis baru ini dianggap oleh generasi sebelumnya sebagai kelompok sosial yang telah kehilangan kesadaran sosial dan kedisiplinan. Kelompok sosial jenis baru ini juga lebih memilih menjadi pekerja part-timer atau furita daripada pekerja tetap karena mereka merasa lebih bebas untuk melakukan perjalanan wisata, bersenang-senang, dan menyesuaikan keinginan mereka sepanjang hidupnya. Identitas mereka dibentuk dari penekanan pada hidup yang lebih santai. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak tergantung pada pekerjaan. Kelompok sosial baru yang cenderung santai dan longgar ini dapat dianggap sebagai gerakan sosial baru pada zaman globalisasi. Kelompok otaku atau hikikomori yang mengasingkan diri dari dunianya itu bisa dianggap sebagai fenomena pada zaman globalisasi yang merasa kehilangan ketertarikan terhadap dunia nyata yang ada di luar mereka karena mereka tertarik bahkan terobsesi hanya pada satu topik melalui dunia maya pada anime maupun manga. Pilihan gaya hidup seperti ini merupakan upaya
pertahanan mereka terhadap dunia global yang masuk ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka memilih gaya hidup yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, walaupun mereka menjadi diri yang dianggap berbeda dari masyarakat biasanya. Gaya hidup para otaku menjadi salah satu fenomena budaya modern di masyarakat Jepang. Gaya hidup dan komodifikasi budaya otaku menjadi perhatian dan menjadi diperhatikan setelah mendapat apresiasi tinggi di luar Jepang. Sehingga ada upaya normalisasi otaku dengan cara memunculkan acara talk show membahas hobi-hobi kultur populer yang dilakukan oleh para otaku tersebut. Bertahap tapi pasti menghapus image negatif yang ada di masyarakat. Kemudian muncul anime Wotaku ni Koi wa Muzukashi pada tahun 2018 yang menceritakan 4 otaku sebagai tokoh utama yang bertemu dan menjalani keseharian sebagai seorang otaku. Ditambah dengan kehadiran tokoh Nifuji Naoya, adik dari Nifuji Hirotaka yang tidak malu dengan kondisi kakaknya sebagai seorang otaku. Bahkan mencoba memahami hobi kakaknya tersebut dan teman baru yang ia temui di kampus bernama Sakurakiko. Jika kita melihat otaku pada konteks global, kita tahu konteks global artinya batas budaya menjadi memudar dan memudahkan terjadi mobilitas dan interaksi manusia dari berbagai belahan dunia yang diikuti dengan arus budaya, kapital, manusia, imaji, dan ideologi. Aliran budaya dari Jepang ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia, merupakan fenomena yang menarik untuk didiskusikan pada konteks global saat ini. Aliran imaji yang ditawarkan oleh media massa, komodifikasi budaya yang mengarah kepada budaya konsumtif semakin meningkat dengan didukung adanya teknologi informasi. Gaya hidup dan komodifikasi budaya otaku menjadi perhatian setelah mendapat apresiasi yang luar biasa di luar Jepang. Komodifikasi budaya ini mendorong sikap konsumtif. Mereka memilih gaya hidup yang dapat memenuhi kebutuhan mereka walaupun mereka menjadi diri yang dianggap berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya politik kehidupan mereka sesuai dengan politik kehidupan pada masa globalisasi, yaitu lebih menekankan pada aktualisasi diri sebagai pilihan dan gaya hidup yang membuat mereka terpusat pada etika bagaimana sebaiknya kita hidup. Senada dengan hal tersebut, Azuma Hiroki menyatakan dalam jurnalnya bahwasanya budaya ala otaku bukan budaya yang menyebar ke seluruh masyarakat seperti J-pop, tetapi bukan juga budaya yang minoritas. Apabila melihat dari besarnya pasar majalah fans, jumlah penjualan majalah khusus dan jumlah register di mesin pencari internet, konsumen otaku yang menjual karyanya dapat diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari ratusan ribu. Ditambah lagi budaya otaku ini bukan saja fenomena yang terjadi di Jepang. Dunia khusus seperti game, anime, dan komik yang dibuat oleh para otaku juga diberitakan berkali-kali secara meluas di media massa pada umumnya dan mempengaruhi cukup mendalam subculture di wilayah Asia yang diawali di Korea dan Taiwan. Terakhir, kalau ditambah satu lagi berawal dari tahun 80-an yang saat itu hanya bisa berkomunikasi melalui komputer. Hingga saat ini fondasi budaya internet Jepang dibentuk oleh para otaku. Penyebaran budaya otaku melalui internet dapat dianggap sebagai salah satu contoh dari komodifikasi budaya sebagai bagian dari modernisasi. Komodifikasi budaya ini mendorong sikap konsumtif. Hasil karya para otaku itu diikuti oleh para peminatnya, kemudian diperjualbelikan. Pandangan terhadap otaku dan budaya mereka juga berubah. Hal ini disebabkan oleh penghargaan tinggi di luar negeri terhadap animasi Jepang, perkembangan internet sehingga otaku dianggap menjadi konsumen tinggi.
Besarnya apresiasi terhadap budaya otaku ini menunjukkan bahwa peran mereka dalam masyarakat Jepang tidak bisa diabaikan. Walaupun pada awalnya komunitas otaku dinilai kurang positif, tetapi setelah tahun 90-an masuk ke era 2000-an, dengan melihat perkembangan konsumsi terhadap budaya mereka, sepertinya komunitas otaku perlu dihargai keberadaannya sebagai salah satu pahlawan budaya konsumen dari Jepang. Banyak event-event otaku dan anime yang menjual merchandise-nya baik di Jepang maupun di dunia, termasuk juga di Indonesia. Event bungkasai, kemudian event kejepangan yang dilaksanakan di kampus-kampus itu juga menyumbang pendapatan otaku di luar Jepang. Peran media massa dan teknologi informasi juga tidak bisa diabaikan dalam penyebaran budaya Jepang. Misalnya komodifikasi budaya anime, komik, budaya otaku yang menjamur di berbagai wilayah Asia, bahkan sampai ke Amerika dan Eropa. Hal ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa aliran budaya tidak saja berjalan searah dari barat ke wilayah dunia, tetapi juga bisa saja dilakukan dari timur ke berbagai belahan dunia. Aliran global budaya bukan berarti proses homogenisasi, tetapi justru melahirkan keragaman dan hibriditas. Misalnya komik dan animasi Doraemon yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan disesuaikan dengan budaya yang ada di wilayah tersebut. Dan baru-baru ini muncul fenomena wibu. Wibu dalam bahasa Inggris ya, ini wibu istilah slang ya. Istilah ini muncul pertama kali sebagai bentuk obsesi seseorang terhadap hal-hal yang berbau Jepang. Orang-orang yang bukan Jepang, non-Jepang, yang terobsesi berlebihan dengan budaya Jepang sering dijumpai menyukai anime Jepang, dan mereka akan bergaya seperti layaknya karakter anime favorit dengan bercosplay serta menggunakan bahasa Jepang untuk percakapan mereka. Istilah wibu dikenal hingga sekarang dan masih populer, jadi jangan heran ketika ada teman kalian yang cuma hobi nonton Naruto merasa baper kalau dianggap dia wibu, karena wibu lebih dari sekedar fans anime. Biasanya ciri-cirinya wibu itu terobsesi dengan budaya Jepang. Para wibu sangat terobsesi dengan budaya Jepang mulai dari cara pandang mereka terhadap negara Jepang. Mereka juga tidak malu berpakaian seperti orang Jepang hingga menggunakan kosakata berbahasa Jepang. Kedua, dia memiliki karakter anime yang diunggah di media sosial. Kemudian memiliki pasangan khayalan, biasanya disebut waifu atau husbando. Mengikuti atau meniru perilaku orang Jepang, menggunakan bahasa Jepang, dan memiliki sudut pandang bahwa anime dan kartun itu sangatlah berbeda. Sampai pada kesimpulan bahwasanya budaya pop, budaya subculture Jepang yang memiliki identitas unik seperti otaku, budaya otaku tadi, dapat disebarkan dengan mudah dan cepat melalui media dan komodifikasi budaya Jepang ke berbagai wilayah. Hal ini senada dengan pendapat Sigmund Bauman, menyatakan bahwasannya individu dalam masyarakat konsumtif selalu bergerak mencari pengalaman baru. Pencarian barang dan jasa tidak lagi dimotivasi oleh keinginan untuk memiliki, tetapi kemungkinan merasakan sensasi berbeda untuk melepaskan diri dari pola pikir dominan yang dilembagakan atau kebiasaan yang sudah menjadi adat. Yang menarik lagi di Jepang adalah menjamurnya seikatsu culture sebagai budaya dari kelompok informal. Mereka membuat budaya yang inovatif dan kreatif sebagai aktualisasi diri dengan berprinsip liberal dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa arus global budaya dan masyarakat Jepang mendapat apresiasi yang baik di berbagai wilayah di dunia. Terima kasih, semoga Anda sekalian ketika memahami otaku dapat menjadi lebih mengerti dan lebih kritis melihat fenomena otaku, hikikomori, dan wibu, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat.
pada perkuliahan Otaku ini. Salam sehat, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.